warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang energi listrik, terutama tentang rangkaian listrik. Ustazah akan menyajikan tutorial bagaimana cara untuk membuat rangkaian listrik sederhana, rangkaian seri, dan juga rangkaian paralel. Nanti setelah melihat tutorial yang Ustazah sajikan, kalian bisa membuat sendiri di rumah ya. Selamat mencoba. Berikut alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian listrik. Yang pertama, kita siapkan papan berukuran 15 x 20 cm. Tatakan baterai. Baterai besar dengan ukuran 1,5 volt. Kita siapkan 4. Kemudian bola lampu kecil berukuran 3 ampere, kita siapkan 6. Tatakan lampu kita juga siapkan 6. Kemudian kabel panjangnya kurang lebih 2 meter. Dan yang terakhir, kita siapkan gunting untuk memotong kabel dan juga untuk mengerat kabel. Untuk membuat rangkaian listrik sederhana, kita siapkan 2 buah kabel yang sudah kita potong kecil, kemudian kita kerat ujung-ujungnya, kemudian kita putar. Kita tarik perlahan hingga terkelupas. Setelah itu, kita hubungkan ujung kabel yang sudah terkelupas dengan tatakan lampu. Kita pasang bola lampunya. Kemudian kita hubungkan dengan baterai. Nah, lampunya menyala, ini adalah rangkaian tertutup. Ketika dilepas, menjadi rangkaian terbuka dan lampunya padam. Arus listrik hanya bisa mengalir pada rangkaian tertutup. Selanjutnya kita akan membuat rangkaian seri. Kita ukur kabelnya. Kemudian kita potong kabelnya menjadi 4 buah kabel. Kemudian kita kerat ujungnya. Kita putar, kita tarik perlahan hingga pembungkus kabelnya terkelupas. Kita hubungkan kabel dengan tatakan lampu. Kita putar, kita ulir hingga menjadi susunan lampu seperti ini, tersusun secara berurutan. Kemudian hubungkan ujung kabel ke tatakan baterai. Jika kabel sudah terhubung, kemudian kita pasang bola lampu ke tatakan lampu. Selanjutnya, kita akan memasang baterai. Perhatikan kutub positif dan juga kutub negatifnya ya, jangan sampai tertukar. Nah, lampunya sudah menyala, lampu 1, lampu 2, dan lampu 3.
Selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, lampu disusun secara bercabang. Pertama-tama kita kerat ujung kabel, kita tarik perlahan hingga kabelnya terkelupas. Kemudian kita kerat, hati-hati jangan sampai terpotong. Kemudian kita tarik perlahan, kita kerat, kita tarik untuk menyambungkan percabangan nanti. Kemudian kita siapkan 4 buah kabel kecil untuk membuat cabang. Hubungkan potongan kabel kecil dengan tatakan lampu. Selanjutnya kita hubungkan kabel potongan kecil yang sudah disambung dengan tatakan lampu dengan kabel yang sudah kita kerat sebelumnya. Nah, setelah terhubung semua, sudah terbentuk percabangan, kita hubungkan ujung kabel dengan tatakan baterai. Kita pasang bola lampu pada tatakan lampu. Kemudian kita pasang baterai pada tatakan baterai. Nah, lampunya sudah menyala. Pada rangkaian paralel, nyala lampunya lebih terang jika kita bandingkan dengan nyala lampu pada rangkaian seri tadi ya. Oke, agar bisa membandingkan, Ustazah akan pasang kembali ya untuk rangkaian serinya. Ini rangkaian seri dan ini rangkaian paralel. Coba kalian perhatikan ya. Pada rangkaian seri lampu disusun secara berurutan ya, sedangkan pada rangkaian paralel disusun bercabang. Kemudian nyala lampunya. Pada rangkaian seri nyala lampunya lebih redup jika kita bandingkan dengan rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel nyala lampunya lebih terang. Mengapa pada rangkaian seri lebih redup? Karena pada rangkaian seri membutuhkan energi lebih besar ya. Sedangkan pada rangkaian paralel arus listrik yang mengalir akan dibagi sama rata antara lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kemudian perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel yang lain, yaitu apabila ada satu lampu yang padam ya. Coba Ustazah akan melepas satu lampu, Ustazah coba lepas yang di tengah, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata pada rangkaian seri jika ada satu lampu yang padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, coba Ustazah lepas satu ya, ternyata lampu yang lain tetap
menyala. Itulah mengapa rangkaian listrik yang banyak dipakai di rumah-rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Karena jika ada satu lampu yang padam, maka lampu yang lainnya tetap menyala. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai membuat rangkaian listrik ya. Tadi kita sudah membuat rangkaian sederhana, yang kedua kita membuat rangkaian seri, dan yang ketiga kita membuat rangkaian paralel. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, nanti silahkan bisa kalian coba di rumah ya setelah kita menyaksikan tutorial pembuatan rangkaian listrik ini ya. Semoga apa yang Ustazah sajikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami ya. Selamat mencoba. Untuk hari ini Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.